kasus yang hampir 40 tahun lamanya tidak terungkap dan baru terungkap tahun ini 2021. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Selamat menonton. Halo guys, apa kabar? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat dan banyak uang ya. Dan pastinya selalu berbagi rezeki. Guys, mungkin kalian sering dengar kasus orang hilang dan ketika ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia dan pelakunya itu nggak diketahui. Dan kasus seperti ini tuh banyak dan sampai sekarang masih banyak juga yang belum terpecahkan. Ya contohnya seperti kasus The Panama Girl ya kalian tau lah. Jadi ada 2 orang perempuan dan mereka itu naik gunung, tapi mereka itu hilang entah kemana. Dan yang ditemukan itu hanya pakaiannya aja guys. Dan sampai sekarang kasusnya itu belum terpecahkan. Nah sama guys dengan kasus yang akan dibahas dalam video ini. Dan pada saat itu kasusnya sulit terungkap. Dan setelah puluhan tahun, yaitu tahun 2021, kasusnya baru terpecahkan dan diketahui siapa pelaku pembunuhannya. Sebisanya selama puluhan tahun gak ketahuan, hebat juga berarti ya ini orang. Tapi gimana kisahnya bersama Markas? Mari kita bahas. Guys, kalian punya kebiasaan nebeng gak? Misalnya kalian mau pergi ke mall, tapi karena gak ada kendaraan, jadi kalian nebeng ke orang lain. Mending kalau yang ditebenginnya orang yang dikenal. Kalau enggak, ya pokoknya jangan dibiasain lah ya. Ya takutnya malah hal buruk yang terjadi sama seperti yang terjadi sama 2 wanita ini. Jadi 2 wanita yang bernama Bobby Jo Oberholzer dan juga Annette Schnie. Jadi mereka ini punya kebiasaan nebeng sama orang lain guys. Bahkan sama orang yang gak dikenal. Jadi kalau misalkan berangkat kerja nih, ada orang lewat, ikut nebeng. Dan kalau misalkan pulang kerja, ya ikut lagi nebeng lagi sama orang lain. Oh iya, mereka itu tidak saling mengenal ya, tapi dalam kasus yang sama. Dan bahkan suaminya Bobby sendiri ya, yang bernama Jeff, dia juga suka nebengin ke orang lain guys. Ya mungkin pada saat itu tahun 82 kendaraan umum masih jarang kali ya, sulit gitu. Kendaraan pribadi aja mungkin masih sulit gitu kan, gak seramai kayak sekarang. Biasanya sih mungkin Bobby nebeng ke orang lain biasa-biasa aja gitu, fine-fine aja. Tapi pada tanggal 6 Januari 1982 itu menjadi hari yang buruk bagi Bobby. Pada hari itu seperti biasa, Bobby yang berusia 29 tahun pergi berangkat kerja pukul 7:15. Seperti biasa, Bobby nebeng lagi guys sama orang yang gak dikenal. Setelah itu, pukul 18.20, Bobby menghubungi Jeff guys. Dan dia mengatakan kalau dia itu akan minum-minum ke bar sama teman-temannya sepulang kerja. Dari situ Jeff masih santuy aja gitu. Bahkan dia juga nawarin sama Bobby pulangnya mau dijemput apa enggak. Tapi Bobby malah menolak guys, karena dia bilang pulangnya itu dia mau nebeng. Ya mungkin Bobby ngerasa kasihan kali ya sama suaminya, karena ya mungkin jauh tempat kerjanya gitu. Dan juga mungkin si Jeffnya juga baru pulang kerja, jadi ya udahlah nggak apa-apa nebeng aja gitu. Dan Jeff dengan setia menunggu kepulangannya Bobby. Bahkan dia juga masakin tuh makanan kesukaannya Bobby di rumah sampai ketiduran nungguin Bobby pulang. Tapi ditunggu sampai tengah malam, sampai dia bangun dari tidurnya, si Bobby ternyata belum pulang-pulang juga. Karena khawatir, Jeff akhirnya menghubungi temannya Bobby yang tadi minum-minum sama si Bobby guys. Tapi temannya bilang kalau Bobby itu sebenarnya udah pergi dari bar dari pukul 19.30. Karena Jeff khawatir dan juga gelisah, resah gitu ya, akhirnya dia melaporkan kehilangan Bobby ke polisi. Tapi polisi menolaknya guys, karena polisi bilang itu kan belum 24 jam, jadi laporannya masih terlalu dini katanya. Nah, pagi harinya pada tanggal 7 Januari 1982, ada seorang petani menghubungi Jeff dan dia mengatakan kalau dia menemukan kartu identitasnya milik Bobby. Jeff dan diantar 2 temannya langsung OTW ke sana guys untuk mengambilnya. Dan ketika dalam perjalanan, Jeff menemukan sesuatu yang berwarna biru di atas lapangan yang tertutup salju. Dan ternyata itu adalah ransel yang biasa dipakai oleh Bobby guys. Di sana juga ditemukan ada sarung tangannya Bobby yang berlumuran darah dan noda darah lainnya. Setelah itu teman Jeff langsung mengatur untuk mencari Bobby di area sana guys. Dan setelah pencarian selama 2 jam, Bobby berhasil ditemukan di dekat tempat parkir Puncak Hoosier Pass. Area itu berjarak sekitar 15 mil atau 24 meter dari area tempat tasnya Bobby ditemukan. Tapi Bobby ditemukan sudah tidak bernyawa. Bobby tewas tertembak di dadanya.
Tapi anehnya, polisi hanya menemukan satu jejak kaki di TKP, yaitu milik Bobby. Dan ada juga tali plastik yang diikatkan di pergelangan tangannya Bobby dan sebelah kaos kaki oranye. Dan pada hari itu juga ada wanita lain yang dilaporkan hilang, yaitu Anet. Nah, si Anet juga punya kebiasaan sama kayak Bobby. Jadi si Anet ini suka nebeng ke orang yang gak dikenal. Dan karena polisi merasa dua kasus ini mirip, polisi langsung menanyakan ke Jeff apakah Jeff kenal gak sama yang namanya Anet. Tapi Jeff bilang dia itu nggak kenal sama Anet. Tapi setelah Jeff lihat fotonya Anet di berita, dia inget kalau dia itu tahu sama Anet. Jadi ternyata si Anet juga pernah tuh nebeng sama si Jeff. Dan bahkan si Jeff ini memberikan Anet kartu nama. Tapi setelah itu mereka nggak ada kontak lagi. Singkat cerita, 6 bulan setelah kejadian itu, pada tanggal 3 Juli 1982, Anet juga berhasil ditemukan guys. Tapi sudah ya sama kayak Bobby, sudah tidak bernyawa. Dan dia juga meninggal karena luka tembak di bagian belakang tubuhnya atau di punggungnya gitu guys. Anet ditemukan di wilayah pedesaan Park County. Saat ditemukan, ternyata jasadnya Anet mengenakan sebelah kaos kaki yang sama dengan yang ditemukan dengan Bobby. Dan betul guys, polisi juga menemukan kartu namanya Jeff berada di dompet Anet. Karena suhu udara yang mencapai minus 20 derajat dan juga air sungai yang dingin, sehingga jasadnya Anet ini menjadi awet gitu guys, nggak membusuk dan akhirnya memudahkan untuk diotopsi. Polisi yang menangani kasus ini ngerasa aneh gitu guys, karena lebih dari kebetulan ya. Karena si Jeff ini kenal sama dua korban. Kalau sama Bobby jelas ya, kan istrinya. Dan sama Anet juga kenal karena pernah nebeng sama Jeff. Dan karena kebetulan ini, akhirnya polisi menganggap kalau Jeff sebagai tersangka atas dua kasus pembunuhan ini. Tapi Jeff kekeh kalau dia itu tidak bersalah. Jeff juga punya alibi dan juga saksi kalau dia itu nggak salah. Dan selain memeriksa Jeff, polisi juga memeriksa tersangka yang lainnya, yaitu sopir taksi yang memukul dan juga memperkosa pejalan kaki setelah menjemputnya pada Februari 1982, dan Tracy Petroselli yang membunuh tunangannya tahun 1981 yang tinggal di tempat kerjanya Anet. Jadi tempat kerjanya Anet itu ada hotel gitu ya. Jadi tinggal di sana. Tapi ternyata sampel darah mereka tidak cocok dengan sampel darah yang ditemukan di TKP guys. Dari pencarian melalui sistem indeks DNA gabungan FBI juga tetap gak ada yang cocok dengan sampel darah yang ditemukan di TKP guys. Dan setelah hasil penelitian, bukti, dan juga saksi, akhirnya Jeff juga dibebaskan dari tuduhan sebagai tersangka. Tapi tidak berhenti di situ guys, karena polisi juga masih melakukan penyelidikan dan juga penelitian, investigasi, dan semacamnya lah untuk menemukan siapa pelaku yang sebenarnya. Setelah investigasi dan juga penyelidikan selama puluhan tahun lamanya, akhirnya bisa membuahkan hasil guys. Polisi berhasil menemukan pembunuh sebenarnya dengan menggunakan teknik silsilah genetik. Pelaku pembunuhan itu ternyata adalah seorang mekanik yang sekarang itu usianya 70 tahun guys. Dan dia bernama Alan Phillips. Alan ditangkap di Dumont, Colorado pada tanggal 24 Februari 2021 kemarin guys. Alan didakwa dengan tuduhan penculikan tingkat pertama, penyerangan tingkat pertama, dan pembunuhan tingkat pertama. Dan sidang pendahuluannya akan dilaksanakan tanggal 13 September bulan depan 2021 guys. Jadi guys, berdasarkan pengakuan si pelaku yaitu Alan Phillips, pada tanggal 6 Januari 1982, Alan menjemput Anet dari Breckenridge, Colorado. Anet dibawa sama Alan ke jalan kecil guys yang buntu. Dan si Alan mencoba memperkosa Anet guys di dalam kendaraannya. Setelah itu ya berhasil lah enak-enak gitu. Diam! Saat Anet kembali mengenakan pakaiannya, dia lupa mengenakan kaos kaki oranye yang lainnya guys, karena dia berusaha melarikan diri. Tapi saat Anet berusaha melarikan diri, Anet malah ditembak dari belakang guys sama si Alan. Dan setelah itu Alan langsung meninggalkan jasadnya Anet dan kembali ke Breckenridge. Saat itu belum jelas ya apakah Alan sengaja balik ke Breckenridge itu untuk mencari mangsa dan kebetulan ketemu Bobby, atau karena memang ada kayak semacam kalau sekarang itu Grab gitu, ada panggilan lalu dijemput, gak tahu seperti itu ya, pokoknya gak tahu juga lah ya. Tapi yang jelas setelah itu
si Alan langsung membawa Bobby ke suatu tempat yang pemandangannya indah guys. Dan sama seperti Annette, Alan juga mencoba memperkosa Bobby di dalam kendaraannya. Tapi saat itu Bobby mencoba melawan dan juga mencoba kabur. Dan saat Bobby mencoba kabur guys, jadi si kaos kaki yang tadi itu, yang oranye yang punyanya si Annette juga terlepas dan terbawa sama Bobby. Dan saat si Bobby kabur, kaos kakinya si Annette yang tadi itu tuh ya mungkin tertinggal di dalam mobil itu kebawa sama si Bobby. Makanya kenapa di dekat jasadnya Bobby ada kaos kaki oranye, yaitu punyanya si Annette. Dan saat Bobby melarikan diri, Bobby juga malah ditembak guys sama si Alan itu tuh. Dan kemudian karena masih kuat ya si Bobby, jadi dia itu cepet-cepet kabur lari gitulah walaupun dalam keadaan tertembak. Dan dia juga lah karena kehabisan darah, jadi akhirnya dia tewas deh. Setelah membunuh Bobby, Alan langsung kabur guys, dan dia terjebak salju di pegunungan Rocky, Colorado Tengah. Waktu itu Alan punya senter guys, jadi dia bisa membuat kode SOS atau darurat ke udara, jadi kayak disorotin gitulah. Kebetulan pas waktu itu ada pesawat, dan di dalam pesawat ada seorang sheriff yang tahu dengan kode SOS. Dan dia langsung menghubungi awak pesawat, dan juga si awak pesawatnya langsung menghubungi kantor sheriff yang terdekat. Dan kantor sheriff itu langsung menghubungi pemadam kebakaran, dan akhirnya si Alan berhasil diselamatkan oleh pemadam kebakaran guys. Dan setelah diselamatkan oleh pemadam kebakaran dan juga sudah bisa keluar dari area itu, ya si Alan langsung kabur deh. Nah, itulah pengakuan dari pelaku guys. Dan ini juga belum karena masih dalam penyelidikan ya kasusnya, jadi belum lengkap pengakuan-pengakuan yang lainnya, karena kan sidangnya juga dijadwalkan nanti 13 September mendatang. Ya guys, dan itulah kasus yang hampir 40 tahun lamanya tidak terungkap dan baru terungkap tahun ini 2021. Bagaimana guys menurut kalian tentang kasus ini? Apakah karena kelalaian polisi atau memang si pelakunya yang cukup cerdas? Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini, dan mohon maaf bila ada kesalahan kata, fakta ataupun informasi yang ada dalam video ini. Dan jangan lupa kritik dan juga sarannya, karena itu sangat membantu untuk terus mengembangkan channel Galeri Marissa. Terima kasih, bye-bye.